Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Assalamualaikum teman-teman. Ya, ada yang lagi ramai sekali, ya, yaitu ketika Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini mengunjungi tempat pembongkaran tempat wisata di puncak itu, Hibis itu. Nah, ketika beliau pulang, beliau ini didatangi oleh beberapa pekerja di sana. Nah, singkat cerita beliau ini ngamuk. Kang Deddy Mulyadi ini ngamuk, teman-teman. Tetapi sebelum kita melihat videonya dan membahasnya lebih jauh, satu hal yang mesti sangat penting untuk kita perhatikan di sini dan kita ketahui, teman-teman. Sebenarnya Kang Deddy Mulyadi ke sana itu hendak ingin memberikan kompensasi kepada tiap para pekerjanya. Ingin memberikan kompensasi. Yang sebenarnya kalau kita melihat posisi beliau sebagai seorang gubernur, itu bukan merupakan suatu kewajiban memberikan kompensasi. Tetapi ini lebih kepada rasa kemanusiaan yang Kang Deddy Mulyadi ingin tunjukkan kepada tiap para pekerjanya. Tetapi orang yang diberikan rasa empati, rasa kemanusiaan, itu justru seakan-akan tidak menghargai, seakan-akan tidak bermoral. Dan coba kita lihat videonya, teman-teman, yang lagi viral ini. Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Bantu nanam pohon di sini. Jadi kalau mau nyalahin, bukan sama saya nyalahinnya, sama orang yang melanggar. Betul. Kalau mau nyalahin nyalahin sama orang yang melanggar. Saya nyalahin juga sih sebenarnya, maksudnya kan kita semua. Saya gini, maksud saya orang Sunda, ulah ngamena. Seperti itu. Saya hanya minta coba nanam pohon. Kan saya udah berapa kali minta ajakin yang di sini nanam pohon. Masa nanam satu pohon aja nggak mau? Anda betullah berdosa di sini. Dosa terhadap lingkungan, orang meninggal. Karena ekosistem alamnya tidak terjaga, teman-teman. Padahal Kang Deddy Mulyadi ini cuma menyuruh untuk nanam pohon. Anda mendapat gaji dari rintihan orang lain yang kebanjiran. Bersenang-senang di atas kesusahan orang lain. Saya hanya minta nanam pohon. Tanam pohon. Saya bayar. Karena yang lain sudah nanam pohon, ini ongkang-ongkang kayak menak. Wilujeng enjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Rampes. Wilujeng, selamat semuanya ya. Sebentar lagi kita akan lebaran. Jadi kalau lebarannya Senin, nggak terasa, teman-teman, tinggal 2 hari lagi puasa. Untuk itu semoga pada sehat. Yang di perjalanan lagi mudik, hati-hati ya. Harusnya sangat padat, jangan lupa istirahat. Dan hari ini saya agak rileks karena berbagai aktivitas yang itu berpengaruh pada kegiatan lebaran sudah saya lakukan. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Mencegah kemacetan ketika nanti lebaran di puncak sudah kita lakukan dengan membebaskan sopir angkutan umum atau angkot di Cipanas dan di Bogor untuk tidak beroperasi selama musim libur seminggu setelah lebaran. Masya Allah, beliau sudah menyelesaikan itu semua, teman-teman, jauh-jauh hari sebelum hari H. Dan tujuannya pertama adalah agar tidak ada angkot-angkot yang ngetem sehingga menimbulkan kemacetan. Yang kedua, mengganggu banget itu, Kang. Sangat-sangat mengganggu itu, angkot-angkot yang ngetem, apalagi lama lagi, apalagi menggunakan bahu jalan. Waduh. Ini juga memberikan istirahat pada mereka. Apalagi di Bogor tuh, teman-teman, yang katanya dijuluki daerah 1000 angkot, 1.000.000 angkot mungkin. Biarkan mereka seminggu nggak kerja tapi dapat penghasilan, karena mereka sangat terbatas penghasilannya sekarang. Kemudian juga Hibis sekarang sudah hijau, sudah ditanamin. Hari ini hari terakhir alat-alat berat beroperasi, dan kemudian juga para pegawainya sekarang sudah nanam pohon. Sedikit-sedikit juga ada bantuan untuk menjelang lebaran. Buat adik-adikku yang kemarin sempat saya tegur, saya marah, saya tidak punya niat apapun kecuali satu aja, hidup harus empati. Tuh, teman-teman, hidup harus empati. Coba kita dengarkan nasihat dari Kang Deddy, teman-teman, untuk kita semua nih, khususnya warga Jabar, dan khususnya kepada kemarin mungkin ada saudara-saudara kita, para pekerja yang lagi dimarahin tuh. Walaupun saya misalnya ada pernyataan dulu akan membantu tanggal 27,
Nah kemudian ketika ada orang yang lagi kerja, bantuin dong, hanya sekedar nanam satu pohon. Dan saya dengar mereka sudah menanam pohon ya. Dan insya Allah nanti saya akan merealisasikan apa yang menjadi harapannya. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan kemudian kok jumlahnya nggak gede, yang dibantunya banyak, bukan satu orang, ratusan ya. Ratusan, itu pun saya nyisihin buat jatahnya nih, yang sebagian disisihin ke sana. Kemudian yang mana lagi, yang Garut udah lancar ya, mudah-mudahan yang Cirebon lancar semuanya. Lancar lah, Garut pokoknya lancar, Cirebon juga. Semuanya maafin saya, banyak kegiatan-kegiatan yang selama ini mungkin menyinggung orang, nggak lupa lagi. Itu yang kali sepak Bekasi juga sudah ya, kemarin kita sudah distribusikan. Dan itu dibantu oleh kegiatan-kegiatan sosial ini. Hari ini banyak mendapat bantuan juga ya, dari Baznas, kemudian juga BJB Peduli juga ikut peduli terhadap warga yang lagi kesusahan. Semoga seluruh keluarga besar di Jabar bahu-membahu untuk membantu masyarakat. Dan saya juga ngucapin terima kasih ya, hari ini sudah banyak informasi dari perusahaan-perusahaan, dari kantor-kantor pemerintah. Pak, sekarang katanya tidak begitu kayak dulu. Orang banyak yang mengaku oknum ormas, oknum LSM, atau orang bergaya preman mintain uang, hari ini sudah nurun. Semoga langkah-langkah kita untuk kebaikan. Mohon maaf ya kalau saya banyak langkah-langkah yang mungkin menyinggung atau mengecewakan. Saya nggak ada jalan lain bagi diri saya. Lebih baik saya dibenci oleh banyak orang, tapi untuk masa depan, daripada dipuji oleh banyak orang tapi membuat kehancuran. Ya oke. Ya, itu tadi teman-teman ya. Sampai segitunya ya marahnya Gubernur Jawa Barat. Ya pantas. Ya, selalu saja, bahkan semakin banyak ini orang-orang yang mereka ini semakin cinta dan semakin kagum terhadap sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya, coba kita lihat. Ya, sebuah prinsip dalam hidup yang patut kita acungi jempol. Ya, beliau mengatakan di akhir video tadi, tidak mengapa kalau saya ini dibenci begitu banyak orang. Kalau untuk masa depan, daripada ya dipuji-puji orang, ya tetapi untuk kehancuran. Ini luar biasa, teman-teman. Ya, itulah yang membuat saya ini pribadi, teman-teman. Ya, saya belajar dari sosok Kang Deddy Mulyadi itu tentang sosok mekanisme ya kemanusiaan. Ya, beliau sudah tegaskan tadi di situ. Ya, marahnya beliau yaitu karena maslahat umum, teman-teman. Ya, beliau sudah menginstruksikan untuk tanam pohon. Ya, saya siap beri kompensasi. Ternyata yang diberikan kompensasi, yang diberikan ya istilahnya pengertian, justru membalas sesuatu yang tidak mengenakan. Ya, makanya beliau wajar kalau marah seperti itu, karena beliau marahnya itu ya itu terkait masalah umum, ya masalah umum, teman-teman. Ya, kebaikan umum. Ya, bukan untuk kebaikan pribadi diri beliau. Dan juga ya kita berbicara ya, kalau kita berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang beliau terapkan ini, taruhlah persoalan pembersihan tuh bantaran sungai. Ya coba lihat ya di setiap daerah-daerah bantaran sungai yang sudah Kang Deddy Mulyadi tertibkan, ya rumah-rumah dibongkar, dibersihkan segala macam. Ya, coba lihat di situ. Itu seandainya kalau kita mengacu kepada kebijakan pemerintah, ya tanggung jawab pemerintah, sebenarnya ya seorang gubernur itu tidak memiliki kewajiban untuk mengganti. Tidak ada tanggungan ya, tidak ada tanggung jawab untuk mengganti terhadap orang-orang yang memang membangun di atas tanah yang bukan miliknya, atau lebih tepatnya tanah pemerintah, teman-teman. Ya, artinya di situ warga di situ memang ya mohon maaf numpang, teman-teman. Itu pemerintah nggak ada tanggung jawab untuk mengganti atau biaya kompensasi. Tetapi Kang Deddy Mulyadi tetap mengganti, tetap memberikan ganti. Ya itu karena di atas dasarnya ya kemanusiaan. Ya, disitulah ya rasa kemanusiaan Kang Deddy Mulyadi itu berbicara, teman-teman. Ya, sekalipun itu bukan merupakan sebuah tanggung jawab, ya tanggung jawab bagi seorang ya pejabat publik, ya gubernur. Ya tetapi Kang Deddy Mulyadi itu tetap memberikan. Ya karena itu tadi. Itu didasari karena rasa kemanusiaan, rasa empati terhadap sesama. Dan itulah yang saya ya pelajari dari sosok beliau. Ya bahwa beliau itu merupakan pemimpin yang betul-betul mengetahui keadaan rakyatnya, keadaan warga yang beliau pimpin, ya, dan mau mendengarkan keluh kesahnya. Dan yang ketiga ya beliau itu tidak mau ya ketika mengeksekusi misalkan sebuah kebijakan, ya beliau tanpa memberikan solusi, tidak.
beliau selalu saja berusaha untuk memberikan solusi di setiap kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan. Ya, persoalan seperti itu tadi. Ya, pembersihan bantaran sungai yang dibanguni bangunan rumah. Ya, beliau tidak hanya sekedar memikirkan bagaimana tempat ini bersih, tetapi beliau juga memikirkan bagaimana ya solusi yang saya berikan terhadap warga saya. Ya, salah satu contoh sederhananya adalah beliau mengganti rugi, teman-teman. Ya, jadi wajar kalau beliau ini semakin banyak dicintai oleh orang karena atas kinerja beliau. Ya, coba kita lihat komen-komenan para ya masyarakat ya, atau mungkin khususnya warga Jawa Barat ya, yang berada di channel ini. Ya, mereka itu justru begitu banyak antusias yang respect dan kagum terhadap sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya. Jadi itulah tadi teman-teman di video di awal tadi kita berbicara, marah-marahnya beliau ya karena seperti itu. Ya sama ketika ya kalau kita balik ke diri kita pribadi, ketika kita ada orang yang sudah kita beri pengertian, ya empati, tetapi di saat bersamaan orang tersebut seakan-akan ya tidak menunjukkan ya sikap moral yang baik terhadap kita. Ya, tanggung jawab moral yang baik terhadap kita. Padahal kita sudah amanahkan, kita sudah berikan hak dia. Ya. Tetapi ya luar biasanya teman-teman, ya luar biasanya sebagai seorang manusia yang kadang khilaf, beliau tidak ragu untuk meminta maaf. Di pertengahan akhir video tadi, meminta maaf kepada para pekerja yang mungkin beliau secara tidak sengaja atau secara spontanitas beliau meledak ya emosional. Ya, karena itu tadi, beliau pun emosionalnya itu karena ini masalah umum loh, ini masalah ya warga, keselamatan warga, nggak bisa main-main teman-teman. Ya, beliau sudah suruh tanam pohon, dikasih haknya, tetapi kok nggak dikerjain. Ya, jadi inilah teman-teman ya, lagi-lagi membuktikan kepada kita bahwa sosok Kang Deddy Mulyadi ini memang betul-betul ya harus saya katakan pantas. Ya, pantas dan wajar kalau ada begitu banyak orang yang menyukai beliau. Ya, di sini kita tidak berbicara kita ini buzzer atau apa melebih-lebihkan, tidak. Di sini kita berbicara fakta. Ya, kita berbicara sesuai yang nampak dan yang kita tampak dan yang kita ya, lihat dari sosok Kang Deddy Mulyadi adalah seperti itu. Memang seperti itu. Terlepas apapun asumsi yang beredar, apakah ya Kang Deddy Mulyadi itu merupakan ya Mulyono part 2 atau apalah. Ya kan ada begitu banyak tuh ya narasi-narasi yang beredar di luar seperti itu. Ya kalau soal itu saya mah ya no comment. Ya wallahu alam kalau soal itu. Ya sebab saya tidak bisa membaca atau mengerti hal yang gaib. Ya, khususnya di sini adalah membaca pikiran atau niat sebenarnya dari Kang Deddy Mulyadi. Ya. Karena ya itu tadi teman-teman, kita sebagai seorang muslim yang baik, kita itu ya hanya dianjurkan untuk ya menghukumi yang nampak saja, secara zahirnya saja. Dan secara zahirnya saja itu adalah seperti itu yang kita bisa saksikan. Ya, betapa beliau itu ya betul-betul ya selalu ya, mengutamakan warganya, selalu mengutamakan ya, masyarakat yang beliau pimpin. Ya, khususnya di sini adalah persoalan lingkungan, teman-teman. Ya. Ya semoga video ini mencerahkan kita semua dan seperti biasa bagaimana tanggapan kalian? Coba kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.